Nama saya Sri Apriani Bruginting, NPM 1816021053 dari reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang. Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Perkembangan konsep demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan Prancis tahun 1789. Dalam perkembangan konsep demokrasi ini, tidak dapat dilepaskan dari adanya persamaan hak di depan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang kemudian berkembang dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi di Indonesia melalui 5 tahap perkembangan, yaitu yang pertama demokrasi pada Revolusi Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, era demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Dan yang ketiga adalah era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Dan yang keempat adalah era demokrasi pada masa Orde Baru. Dan yang kelima adalah demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Yang pertama, demokrasi pada Revolusi Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Pada Revolusi Kemerdekaan ini, tidak banyak hal mengenai perkembangan demokrasi yang terjadi, karena pada dasarnya, pada era ini, bentuk demokrasi masih sangat sederhana sekali. Hal-hal tersebut adalah terciptanya hak untuk berpolitik, kemudian presiden mempunyai kemungkinan untuk menjadi diktator secara konstitusional. Dan juga timbul beberapa partai politik seperti opsi untuk masyarakat luas dalam melakukan pemilihan dan juga dasar dari sistem kepartaian di Indonesia. Dan yang kedua adalah era demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Era dari Revolusi Kemerdekaan berkembang selanjutnya pada era demokrasi parlementer. Dalam hal ini sudah muncul beberapa perbaikan dan tambahan dalam demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia. Era ini dapat dikatakan sebagai puncak dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena dalam masa ini dapat kita temukan banyak sekali elemen dari demokrasi yang terlahir. Adanya perwakilan rakyat yaitu parlemen yang memegang peran penting pada jalannya roda politik di Indonesia. Demokrasi parlementer ini bisa dibilang gagal karena beberapa sebab, termasuk adanya rasa keberpihakan pada partai-partai tertentu dan juga presiden yang juga sebenarnya tidak suka dengan roda politik yang terus berputar di Indonesia kala itu. Yang ketiga adalah era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Karena gagalnya demokrasi parlementer tadi, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk membuat sistem demokrasi yang baru. Akhirnya terciptalah demokrasi terpimpin. Pada era ini, arti dari demokrasi itu sendiri sudah bisa dibilang menurun karena adanya beberapa kekuatan-kekuatan politik yang sangat menjunjung ideologi masing-masing dan mementingkan kepentingan ideologi masing-masing tanpa memikirkan tentang politik nasional. Ada beberapa kekuatan yang sangat dominan pada era demokrasi terpimpin ini, yaitu kekuatan presiden, angkatan darat selaku lembaga pemerintah, dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan melemahnya politik nasional, maka hak-hak asasi manusia juga ikut melemah pada sistem ini. Hal ini tidak luput juga dari penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, seperti adanya absolutisme dan juga konsentrasi kepada pemimpin, sehingga mencoreng nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Yang keempat adalah era demokrasi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini ditandai dengan digantikannya Presiden Soekarno oleh Presiden Soeharto, sehingga memunculkan demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi ini seolah-olah mementingkan rakyat, tetapi pada kenyataannya perkembangan ini tidak memunculkan hasil yang baik, justru menampilkan hal yang tidak pernah disangka oleh rakyat Indonesia.
karena teralihkannya dari adanya harga-harga barang yang murah, di samping kegiatan korupsi yang dilakukan oleh Presiden sendiri, yaitu Presiden Soeharto saat itu. Ada kesenjangan yang sangat terlihat dari masyarakat sendiri dan juga kekuasaan politik. Pemerintah seolah-olah merupakan penguasa dominan, sementara rakyat tidak boleh ikut campur untuk masuk ke dalamnya. Pada masa Orde Baru ini, ada beberapa ciri penting yang dapat diketahui seperti dominannya peran ABRI, lalu sentralisasi untuk pengambilan keputusan, politik pembatas fungsi parpol, pemerintah yang ikut campur dalam masalah publik, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya itu adalah yang terakhir, demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Mengambil dampak positif reformasi masyarakat kini bisa menikmati adanya contoh demokrasi Pancasila seperti pada kebebasan pers, yang mana sangat dibelenggu pada era Orde Baru. Sekarang Indonesia menganut suatu sistem demokrasi yang mana telah dirubah dari demokrasi Pancasila versi Orde Baru dengan diktator yang perlahan meninggalkan pemerintahan dan akhirnya terwujud pada saat terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Dari reformasi tersebut, akhirnya beberapa tuntutan mahasiswa berhasil dipenuhi, termasuk dalamnya runtuhnya rejim Soeharto. Dari sana, demokrasi perlahan berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila yang kita rasakan saat ini. Pada masa ini juga dilakukannya pemilu untuk pertama kalinya yang dilakukan di Indonesia. Nah, demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, sampai ke demokrasi presidensial. Namun pada dasarnya, peran pemerintah dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam Undang-Undang 1945 beserta amandemennya, masih terlihat kekuasaan pemerintah tetap lebih besar dibandingkan kekuasaan lainnya. Penegakan hukum yang terhadap hak-hak asasi manusia perlu lebih dioptimalkan lagi. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen perlu lebih disempurnakan karena di satu sisi menganut sistem pemerintahan presidensial, namun di sisi lain menganut sistem demokrasi parlementer. Perlu ditinjau kembali besarnya kekuasaan pemerintah dalam mewujudkan demokrasi. Baiklah, inilah penjelasan singkat saya mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Terima kasih.